Perkenalkan, nama saya Abdul Basa Mosir. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyusunan anggaran persediaan. Yang pertama yaitu pengertian penganggaran persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Anggaran persediaan atau inventory budget ialah budget atau anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah persediaan barang dari waktu ke waktu dalam kurung bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Pada umumnya, barang-barang tersebut meliputi barang-barang hasil produksi atau output, bahan-bahan mentah, dan bahan-bahan pembantu untuk keperluan produksi. Selanjutnya, kegunaan penganggaran persediaan. Secara umum, semua penganggaran termasuk penganggaran persediaan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu yang pertama, sebagai pedoman kerja, 2 sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, 3 sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi dan pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, penganggaran persediaan berguna sebagai dasar untuk menyusun anggaran unit yang akan diproduksi atau persediaan barang jadi, dan anggaran pembelian bahan mentah, persediaan bahan mentah, serta menetapkan persediaan agar tidak terlalu kecil dan terlalu besar. Selanjutnya, data dan informasi untuk menyusun anggaran persediaan. Agar bisa melakukan penaksiran secara lebih akurat, diperlukan data, informasi, dan pengalaman yang merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun anggaran. Adapun data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran persediaan barang jadi adalah yang pertama, persediaan barang jadi dipengaruhi oleh beberapa faktor pertimbangan seperti misalnya A. Fluktuasi penjualan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang yang tertuang dalam anggaran penjualan. B. Fasilitas penyimpanan yang tersedia. C. Modal kerja yang tersedia. D. Biaya simpan barang jadi atau carrying cost. E. Risiko simpan barang jadi. F. Tingkat perputaran barang jadi atau inventory turnover di waktu-waktu yang lalu. G. Lamanya waktu yang diperlukan untuk memproses bahan mentah hingga menjadi barang jadi. Selanjutnya, yang kedua itu persediaan bahan mentah dipengaruhi oleh beberapa faktor pertimbangan seperti misalnya A. Fluktuasi produksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang yang tertuang dalam anggaran unit yang akan diproduksi. B. Fasilitas penyimpanan yang tersedia. C. Modal kerja yang tersedia. D. Biaya simpan bahan mentah atau carrying cost. E. Risiko simpan bahan mentah. F. Tingkat perputaran bahan mentah atau inventory turnover di waktu-waktu yang lalu. G. Lamanya tenggang waktu antara bahan mentah dipesan atau dibeli dengan bahan mentah tersebut benar-benar telah dikirim dan tiba di gudang perusahaan. Lead time. Selanjutnya, metode penilaian persediaan. Penilaian persediaan bertujuan untuk mengetahui nilai persediaan yang dipakai atau dijual atau persediaan yang tersisa dalam suatu periode. Terdapat 3 metode yang digunakan dalam penilaian persediaan, yaitu yang pertama, metode first in first out atau yang disingkat FIFO. Pada metode FIFO, barang yang masuk atau dibeli lebih awal dianggap dikeluarkan atau diproses lebih awal pula. 2. Metode last in first out atau LIFO. Pada metode LIFO, barang yang masuk atau dibeli lebih akhir dianggap dikeluarkan atau diproses lebih awal. 3. Metode moving average. Pada metode ini, barang yang dikeluarkan diproses dinilai berdasarkan rata-rata harga beli yang pernah dibeli. Selanjutnya, biaya persediaan menurut Bambang Rianto tahun 1995 menyatakan bahwa untuk tujuan perencanaan besarnya persediaan, kita hanya memperhatikan yang variabelnya saja dari biaya-biaya persediaan tersebut yang secara langsung akan terpengaruh oleh rencana tersebut. Biaya variabel dari persediaan tersebut dapat digolongkan ke dalam pertama yaitu biaya penyimpanan persediaan atau carrying cost. Carrying cost adalah biaya yang berubah-ubah sesuai dengan besarnya persediaan. 2. Biaya pemesanan atau ordering cost. Ordering cost adalah biaya-biaya yang berubah sesuai dengan frekuensi pemesanan. 3. Biaya kehabisan bahan atau stock out cost. Biaya kehabisan bahan timbul pada saat perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan karena persediaan yang tidak cukup. Selanjutnya, kuantitas pemesanan yang optimal. Dalam penentuan persediaan yang optimal dapat digunakan model kuantitas pemesanan yang ekonomis. Yang pertama itu EOQ, Economic Order Quantity, adalah kuantitas persediaan yang optimal atau yang menyebabkan biaya persediaan mencapai titik terendah. 2. Model EOQ
adalah suatu rumusan untuk menentukan kuantitas pemesanan yang akan meminimumkan biaya persediaan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.